Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Rumah warga di permukiman padat di Palmerah, Jakarta Barat ludes terbakar. Sumber api dari korsleting listrik. Enam rumah warga terbakar di permukiman padat di kawasan Kemangisan Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga dan dengan cepat merambat ke rumah lainnya yang bersebelahan. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat mengerahkan 20 unit damkar dan 100 personel ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam insiden ini. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 5 kios di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Api diduga akibat korsleting listrik di bengkel motor. Warga panik melihat api mengepung 5 kios di Jalan Kali Abang, Bungur, Kota Bekasi. Api diduga akibat korsleting listrik di bengkel sepeda motor hingga merambat ke 4 toko lain. Api berhasil padam 1,5 jam kemudian. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Pemirsa, aksi brutal geng motor berulang kali meneror warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan memicu perlawanan massa. Setelah 4 hari diserang berturut-turut, warga berhasil menangkap 6 terduga pelaku. 6 terduga pelaku anggota geng motor berhasil ditangkap warga di Jalan Pemuda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga melawan sengit atas perilaku geng motor yang mengatasnamakan geng Utara. Geng Utara terdiri dari 30 orang mengendarai sepeda motor menyerang warga di perumahan Jalan Pemuda ini selama 4 hari berturut-turut. Para anggota geng motor menyerang warga dengan menggunakan panah. Kegeraman warga berakhir setelah 6 orang anggota geng motor berhasil ditangkap oleh warga. Sempat terjadi pemukulan oleh warga, syukurnya petugas kepolisian dari Polres Maros berhasil mengamankan 6 remaja yang diamuk warga. 2 unit sepeda motor yang diduga milik pelaku tertinggal di lokasi dibakar warga. 6 pelaku kini telah dibawa ke Mapolres Maros bersama barang bukti termasuk 2 sepeda motor yang sempat dibakar warga untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kita mendapat salah satu geng motor, yaitu ada beberapa terduga pelaku yang kita tangkap, amankan, dan di sini ada 2 motor. Ada 2 motor pelaku yang dibakar oleh massa warga akibat telah menggusur beberapa warga yang ada di lingkungan Kota Daeng, Kabupaten Maros, tepatnya di Jalan Pemuda Maros. Aksi perlawanan warga menunjukkan tingginya keresahan masyarakat terhadap teror geng motor. Namun masyarakat diimbau tetap menyerahkan penanganan pelaku kepada aparat agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pecopet babak belur diamuk massa di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tertangkap tangan mencopet ponsel pengunjung mal. Ya, pemirsa, seorang pemuda babak belur diamuk massa usai mencopet ponsel milik pengunjung mal Pakuwon. Modus pelaku berpura-pura berbelanja di gerai elektronik. Saat korban lengah, pelaku mencopet ponsel korban. Di luar dugaan, korban mengetahui aksi pelaku, berteriak hingga mengundang perhatian pengunjung. Pelaku diamankan petugas keamanan setelah diamuk pengunjung. Kenapa, Bang? Oh, maling. Polisi menggerebek rumah pelaku penyerangan warga di Makassar, Sulawesi Selatan. 14 pemuda ditangkap, berikut barang bukti senjata tajam serta busur anak panah. Rumah pelaku penyerangan terhadap warga di Panakukang, Kota Makassar digerebek polisi. Namun pelaku tidak di rumah. Polisi mengamankan 14 pemuda. Berikut sejumlah senjata tajam dan busur panah. Saat ini belasan pemuda masih menjalani pemeriksaan di Polsek Panakukang. Pelan-pelan. Ada sabu-sabu di dalam. Bentar gitu.
Pemirsa, tak ada angin, tak ada hujan. Seorang pria berlagak seperti Bang Jago menganiaya pengendara sepeda motor di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku pun menantang korban untuk beradu kekuatan dan viral di media sosial. Sumpah gue ditampol sama orang. Iya. Agak lu ngapa bang? Seorang pemotor dipukul pemotor lain saat lalu lintas macet. Aksi pemukulan ini terjadi di Jalan Muhammad Kafi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban sempat menanyakan alasan pemukulan kepada pelaku, tetapi pelaku menjawab untuk memanggil ayahnya. Sebelumnya, korban telah dipukul pelaku 3 kali, kemudian korban mengambil ponsel untuk merekamnya. Tak hanya dipukul, korban pun ditabrak dari belakang. Kenapa? Setelah korban dipukul 2 kali saat direkam, dirinya kabur dan berupaya mencari kantor polisi di Jagakarsa. Tak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil mengamankan pelaku di sekitar Masjid Al-Wikoya, Jagakarsa. Pelaku ditangkap saat menggunakan motor yang digunakan untuk menganiaya korban. Kita sudah menangkap untuk yang diduga pelaku dan diamankan untuk diproses lebih lanjut. Untuk inisial yang diduga pelaku FRS, kemudian untuk umurnya 37 tahun. Lanjut sekarang lagi diproses, kita meminta keterangan kenapa dan motifnya masih kita cari dan kita kembangkan. Saat ini pelaku dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan. Polisi pun masih mendalami alasan pelaku menganiaya pemotor lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Video seorang wanita berolahraga angkat beban di tempat gym viral di media sosial. Wanita ini memerahi kepada pengunjung yang melintas. Ya, pemirsa, diambil dari unggahan @nyimaslaula di Threads. Sejumlah akun informasi turut mengangkat peristiwa ini. Kekesalan wanita bernama Nyimas Laula saat fokus angkat beban di tempat gym diduga diganggu seorang pengunjung yang melintas hingga ia tak berhasil mengakhiri sesi olahraganya dengan hasil baik. Video ini pun ramai menuai pro dan kontra. Banyak warganet mengkritik reaksi berlebihan. Tak seharusnya dilakukan, apalagi olahraga dilakukan di tempat gym sebagai areal publik. Teguran bisa dilakukan lebih santun. Akan tetapi pemirsa, pemilik akun Nyimas Laula mengaku pengunjung itu sudah 3 kali bolak-balik dan tak berjalan di ruang yang disediakan. Tak terima diviralkan, Nyimas dikabarkan akan menempuh langkah hukum ke akun yang menyebarkan videonya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang pemuda ditemukan tewas di rumahnya di Pekalongan, Jawa Tengah. Diduga kuat, korban tewas dibunuh lantaran terdapat luka di leher. Warga desa Kebonsari, Pekalongan, Jawa Tengah digegerkan dengan tewasnya pemuda bernama Daniel Faza, berusia 20 tahun di kamar mandi rumahnya. Polisi yang datang ke lokasi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Korban pertama kali ditemukan oleh kakak iparnya dengan luka parah dan terdapat luka sayatan di bagian leher. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban yang diketahui bekerja sebagai anak buah kapal sempat menemui sejumlah orang di teras rumahnya pada Sabtu malam. Korban ada luka robek atau sayat pada leher, dan tadi kita sudah melakukan langkah-langkah pendalaman dan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Kraton Pekalongan untuk diotopsi. Hingga kini Satreskrim Polres Pekalongan masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku serta motif di balik pembunuhan tersebut. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Polda Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan gadis YT dengan 3 pasal berlapis. Taufik Hidayat terancam hukuman 36 tahun penjara. Kepolisian daerah Jawa Barat resmi menjerat Taufik Hidayat, tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap gadis YT dengan 3 pasal berlapis. Ancaman hukuman yang diakumulasi mencapai 36 tahun penjara.
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar menambahkan pasal baru bagi tersangka, yaitu dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Sebelumnya, Taufik Hidayat telah dijerat dengan pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dan pasal 469 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Masing-masing pasal tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan penambahan pasal kekerasan seksual didasarkan pada keterangan saksi ahli, keterangan korban, dan hasil visum. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan, sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman, ya, 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Status residivis juga menjadi faktor pemberat bagi Taufik Hidayat yang diketahui pernah menjalani hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dalam kasus serupa. Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan. Tak hanya YTR pemirsa, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah. Di Bandung, Jawa Barat, korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang telah melapor ke polisi pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke polisi. Polisi kini mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 30 saksi telah diperiksa dan hukuman puluhan tahun penjara dari pasal berlapis siap menjerat Taufik Hidayat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat luka bakar tak kunjung sembuh, korban penganiaya oknum polisi dirawat intensif di RSD Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Korban juga menjalani visum ulang. MAN, istri siri korban dugaan kekerasan dalam rumah tangga oleh Aibtu N, oknum anggota Polri aktif di Polres Tegal Kota, kini dirawat intensif di RSD Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kondisi luka bakar korban akibat siraman air keras tak kunjung sembuh. Korban kini menjalani penanganan medis karena luka yang dideritanya membutuhkan perawatan lebih serius. Selama ini korban belum pernah memperoleh penanganan secara menyeluruh di rumah sakit. Enggak, jadi memang lukanya itu sangat serius ya, sampai maaf ya, maksudnya ada belatung ya apa segala macam gitu kan. Karena kan selama ini tidak ada penanganan dari ke rumah sakit, jadi hanya ganti perban, kasih antibiotik seperti itu. Korban juga menjalani visum ulang di RSD Gunung Jati, Cirebon. Kondisi ini dilakukan karena kondisi korban yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sebelumnya korban menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.
Tersangka Aibtu N melakukan penganiayaan, kekerasan hingga penyiraman air keras kepada korban. Selama 2 tahun korban mengaku mengalami berbagai bentuk kekerasan selama tinggal bersama tersangka. Kini Polres Tegal telah menangkap tersangka dan proses hukum atas laporan tersebut masih berlangsung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika Anyus melaporkan. Pemirsa, geram dengan kasus penganiayaan istri sirip dilakukan oknum polisi, pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Kapolri segera mengungkap wajah pelaku ke publik. Menurut Hotman, perilaku penyimpang dan aksi kriminal oknum polisi tidak perlu ditutup-tutupi. Saya minta kepada Kapolri, masyarakat pengen tahu mukanya itu oknum polisi gimana gitu loh. Kenapa kalau pencopet, penganiaya lain selalu ditampilkan di press release, ditayangkan oleh kepolisian kan, mukanya dipertontonkan ke publik gitu loh. Kenapa begitu oknum polisi kok sampai hari ini orang belum tahu polisi yang mana gitu. Seorang mahasiswa dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah. Hilang memasuki hari ke-7, keberadaannya masih belum diketahui dan keluarga masih terus mencari. Kabar hilangnya Nadira AZ Zahra, mahasiswa semester 2 sebuah universitas di Bandung viral di media sosial. Ia dilaporkan hilang setelah pamit berangkat ke kampus pada 30 Juni 2026 dan hingga kini belum pulang. Pihak keluarga menyebut nomor telepon dan akun media sosial Nadira tidak dapat dihubungi. Temui jalan buntu, keluarga memutuskan membuat laporan ke polisi. Cuma setelah itu memang sampai hari ini kita kehilangan jejak gitu ya. Kita kehilangan jejak, dia keluar kampus jam berapa, kapan, kemana, sama siapa, pakai apa, kita belum tahu. Jadi kami semakin khawatir, semakin cemas. Kalau kami menginformasikan di semua media yang bisa kami jangkau, ke grup-grup dan lain-lain. Dengan memohon dengan segala kerendahan hati kami, mohon bantu kami bisa menyampaikan informasi akurat tentang keberadaan anak kami. Pemirsa, polisi kembali mengamankan 1 orang terduga pelaku penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan. Kini 2 terduga pelaku menjalani pemeriksaan dan juga penyelidikan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah kembali mengamankan seorang pria berinisial R. Diduga terlibat penyerangan terhadap personal Satres Narkoba Polres Katingan saat operasi penggerebekan di Desa Tumbang Kalame. Pelaku ditangkap di sebuah rumah tanpa perlawanan dengan barang bukti sebilah parang. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku A di atas sebuah perahu bersama istrinya di Desa Tumbang Parie, Katingan. Ini sudah 2 terduga pelaku diamankan. Petugas masih mengejar pelaku lain yang menyebabkan 3 anggota polisi gugur, yaitu Aibda Yudi Perdana Putra, Bribda Nopandri Ramadana, dan Aibda Sumarianto. Dalam pelaksanaan tugas membasmi narkoba, beliau menjadi korban, salah satu korban dari bandar narkoba. Ya, kami berharap semoga beliau diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, insiden berdarah terjadi pada Kamis 2 Juli saat tim Satres Narkoba Polres Katingan melakukan operasi penangkapan pengedar narkoba bio residivis kasus narkotika. Pelaku diamankan petugas, namun keluarga pelaku menyerang menggunakan parang. Petugas melepaskan tembakan peringatan, namun keluarga terduga pelaku terus melawan. Polisi melakukan tindakan tegas dan terukur mengakibatkan keluarga terduga pelaku bernama Tario meninggal dunia. Warga terprovokasi hingga menyerang petugas. Anggota Satres Narkoba menyelamatkan diri menyeberangi sungai, namun massa menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Diiming-imingi keuntungan, puluhan warga jadi korban arisan bodong. Kerugian capai 1 miliar rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.